semuanya. Bagaimana kabarnya? Baik. Puji Tuhan, kita semua dalam keadaan baik. Ya, tiba saatnya kita belajar firman Tuhan. Pagi ini kita akan belajar dari surat Efesus pasal 6 ayat 13 hingga ayatnya ke-17. Sekali lagi, surat Efesus pasal 6 ayat 13 hingga ayatnya ke-17. Saya akan bacakan untuk kita. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tetap, berikan tegakkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Baik Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, pada pagi minggu ini kita akan belajar satu tema yang sangat penting, yaitu perlengkapan senjata Allah. Ya, jadi kita akan belajar tentang perlengkapan senjata Allah. Apa saja perlengkapan senjata Allah yang harus kita miliki dalam hidup kita, ya, sebagai orang Kristen, sebagai orang beriman. Oke? Jadi kalau kita lihat surat Efesus kemungkinan ditulis oleh Rasul Paulus pada saat dia di Roma. Ya, dan dia di Roma saat itu dipenjarakan, dan pada saat dia di penjara tentu ada penjaga-penjaga, prajurit-prajurit. Dan saat itu mungkin dia di penjara merenung dan melihat prajurit itu, ya, dengan penuh dengan perlengkapan senjata, ya, seperti nanti gambaran yang sudah kita baca ini. Dan Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, ketika dia melihat, dia mendapat inspirasi. Oh, saya bisa mengambil perlengkapan mereka ini menjadi metafora, pelajaran untuk hal-hal rohani. Dan dia tuliskan dalam surat Efesus ini. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, secara konteks, peperangan yang dimaksud oleh Rasul Paulus bukanlah peperangan fisik. Ya, jadi kita harus catat ini. Jangan nanti kita keluar, kita bunuh-bunuh orang gitu, karena kita mencatat perang-perang. Bukan, tetapi ini peperangan rohani. Ya, peperangan rohani. Ini dahsyat, ini dahsyat. Nah, hal perlu kedua yang harus kita ketahui, siapa musuh kita. Nah, ini perlu. Kalau kita tidak tahu, sembarangan nanti, bahaya gitu. Nah, siapa musuh orang Kristen? Musuh orang Kristen yang pertama adalah iblis. Ya, kalau kita lihat di ayatnya pasal 6 ayat 11. Ya. Ayat 12 di situ dicatat namanya diabolos, ya, iblis. Ya, itu adalah musuh kita, dan senjata iblis adalah tipu muslihat. Ya, dan dia sudah lancarkan ini kepada Hawa, ya, dia tipu Hawa. Oke. Dan musuh kedua orang Kristen adalah dosa. Ya, ini musuh kita, dosa. Ya. Tuhan pernah peringatkan Kain bahwa kalau engkau tidak menuruti firman Tuhan, dosa sudah mengikuti. Dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 16, di situ didefinisikan apa dosa: keinginan mata, keangkuhan hidup, dan keinginan kaki. Jadi ini dua hal musuh kita ini. Hati-hati. Nah, dalam hal itu, maka sebagai orang Kristen yang baik harus mempersiapkan diri. Amin. Nah, hal yang kita pelajari, apa-apa saja perlengkapan senjata Allah. Ya, apa-apa saja perlengkapan senjata Allah itu yang harus kita miliki. Yang pertama, ya, perlengkapan senjata Allah yang pertama adalah firman Tuhan. Ya, ini yang pertama dan yang paling utama dalam hidup ini. Nah, untuk kita pakai sebagai senjata Allah untuk melawan iblis dan melawan dosa. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, dalam Efesus, ya, pasal 6 ayat 13 sampai 17 yang sudah kita baca, di sini digambarkan tentang firman Allah. Satunya adalah ikat pinggang kebenaran. Ikat pinggang kebenaran. Kalau kita lihat bahasa Yunaninya itu aletheia. Ya, jadi kebenaran secara doktrinal. Ya, aletheia. Ya, aletheia itu kebenaran secara doktrinal. Nah, juga digambarkan di ayatnya ke-17, pedang roh.
secara spesifik disebut adalah firman Tuhan. Oh Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, perintah Tuhan bagi kita untuk mengambil senjata Allah adalah ambillah senjata Allah, yaitu firman Tuhan. Nah Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, firman Tuhan ini penting. Firman Tuhan adalah dasar dari segala sesuatu, ya, baik untuk iman kita secara doktrinal, baik secara praktis. Bagi doktrinal, bagi moral kita, dia adalah hukum, ya, yang absolut benar. Dia adalah dasar atas segala sesuatu. Nah Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, oleh sebab itu kita harus belajar firman Tuhan terus dan menerus. Kita harus menguasainya semua, ya, secara bulat kita harus paham, ya, sehingga nanti kita bisa apa? Memakai firman Tuhan ini. Coba kita baca di dalam Ibrani, surat Ibrani pasal 4. Nah, di sini kita akan memakainya. Surat Ibrani pasal 4 ayat 12 berkata, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, yang menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, ini fungsi dari pedang roh. Ini fungsi dari firman Tuhan. Dia dimetaforakan sebagai pedang yang bermata dua. Ini tajam sekali, ya. Sampingnya mata, sampingnya tajam, sama-sama tajam. Jadi kena manapun itu pasti luka punya. Dan di paling depannya itu kalau senjata Roma atau pedang Roma itu pucuknya itu tajam, ya, dan semuanya terpakai. Dan apa artinya ini? Bahwa firman Tuhan itu sanggup, ya, sanggup untuk apa? Untuk membedakan pikiran, sanggup untuk membuat orang bertobat, ya, sanggup. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, jadi peperangan rohani kita ini bisa bersifat ofensif, ya, ofensif artinya agresif menyerang lawan, ya. Jadi peperangan kita ini bersifat ofensif, artinya agresif dalam menyerang lawan, ya. Dan alat apa yang kita pakai? Ya, firman Tuhan, gitu. Firman Tuhan. Dan ketika kita memakai alat ini, kita yakin kita bisa menang. Karena kenapa? Di dalam ayat di dalam alat ini pun, ya, sebenarnya yang bergerak, ya, yang bergerak bukanlah kita sendiri, tetapi yang bekerja adalah firman Tuhan atau Tuhan itu sendiri dalam hati orang itu, yang menusuk orang itu, ya, menegur dosa orang itu, kesalahan doktrinalnya, dan dia akan merasa dia bersalah. Ada yang benar. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, Tuhan yang berperang bagi kita nanti. Nah, firman Tuhan adalah senjata yang pertama dan utama bagi orang Kristen. Harus ingat. Yang kedua, ya, apa senjata orang Kristen yang kedua yang sangat penting, tidak kalah penting, ya, dalam hidup ini. Yang kedua adalah Injil Allah. Wah, ini penting. Yang kedua adalah Injil Allah. Mengapa Injil Allah adalah poin kedua? Ya, kalau kita lihat, ya, di dalam Efesus pasal 6 ayat 15, di situ dikatakan Injil Allah, ya. Nah, Injil Allah artinya kalau bahasa Yunaninya Evangelion, ya. Dan Injil ini sudah ada sejak dalam Perjanjian Lama, yaitu Kejadian pasal 3 ayat 15, dan ini terus diserukan. Dan juga digambarkan sebagai berbaju zirah keadilan. Di sini ada kata di kaisune, ya, di kaisune artinya ini kekudusan secara perilaku atau kebenaran secara perilaku, secara praktis, ya. Jadi Injil Allah ini penting untuk kita, ya, untuk kita pakai dalam hidup ini. Ingat bahwa dasar atau senjata utama adalah firman Tuhan. Yang kedua adalah Injil, ya, Injil Allah. Ini penting. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, banyak orang bertanya, bisakah orang berdosa diselamatkan? Ya, bisakah saya yang hina ini masuk surga? Banyak orang bertanya, sanggupkah Allah menyelamatkan saya? Oh, mari kita baca di dalam Roma pasal 1. Kita akan menjawab ini dalam Roma pasal 1 ayat 16. Rasul Paulus berkata, menjawab, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani.
bisakah atau sanggupkah Allah menyelamatkan saya? Katakan sanggup. Firman Tuhan berkata sanggup. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Ya, Injil adalah kekuatan Allah, di mana Allah mati di atas kayu salib ya untuk menyucikan dosa kita. Siapa yang percaya kepada Dia pasti masuk surga. Garansi, pasti masuk surga sesuai dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, ini berlaku untuk kita yang belum diselamatkan, ya. Untuk Anda yang belum diselamatkan, berlaku. Terima Yesus. Dan bagi kita yang sudah diselamatkan, Injil ini masih relevan. Ya, bahwa kita harus hidup serupa atau sesuai dengan Injil Allah dalam hidup ini. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, ya. Jadi poin yang kedua adalah Injil Allah. Nah, karena Injil Allah adalah kekuatan Allah, dan kalau di Roma tadi dikatakan bahwa the power of God, ya. Itu adalah kekuatan Allah. Dalam Roma pasal 8 ayat 1, di mana Dia sanggup ya menyelamatkan kita dari maut. Oh, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, ambillah senjata Allah ini. Ambillah. Yang ketiga, poin yang ketiga adalah yang kita harus ambil atau miliki adalah kekudusan Allah. Ini yang ketiga. Ya, firman Tuhan. Yang kedua adalah Injil Allah. Yang ketiga adalah kekudusan Allah. Nah, kata kudus itu artinya hagios. Nah, kita bisa artikan terpisah dari dunia dan dikhususkan bagi Allah. Ya, itu arti dasar dari kudus. Nah, kalau di dalam Efesus tadi itu digambarkan sebagai perisai iman. Ya, perisai iman untuk melindungi. Ya, jadi ini penting untuk kita miliki. Ya, perisai iman itu bisa kita memahami bahwa Tuhan mau kita sebagai orang Kristen bersikap percaya kepada Allah dan kepada firman-Nya. Ya, ini artinya dari perisai iman. Dan fungsinya itu apa? Kalau kita percaya kepada Allah, ya, dan percaya kepada firman-Nya, maka kita menaruh sepenuhnya ya segala sesuatu di atas firman Tuhan. Sehingga apa? Perisai itu berfungsi. Fungsinya apa? Menangkis, ya kan? Menangkis apa? Dikatakan tadi memadamkan api dari si jahat. Apa tadi? Tipu muslim, tipu muslihat. Ya, dari doktrin, ya, sabotase Injil, ya, dari apa? Tipu muslihat dosa. Berbuat dosa itu nggak apa-apa. Sekali-sekali boleh. Oh, salah. Tanyakan firman Tuhan, baca firman Tuhan, boleh atau tidak. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, jadi ini senjata yang sangat baik untuk kita miliki. Ya, harus kita miliki kekudusan Allah. Terus kita jaga. Dan efek yang ketiga bagi kita jika kita memiliki kekudusan Allah adalah Allah akan beserta kita dalam kondisi apapun. Dalam peperangan Allah beserta kita. Kalau kita lihat kisah di dalam kitab Yosua pasal 3 ayat 5, Yosua pasal 7 ayat 13, Tuhan berkata, "Kuduskanlah umat itu bagiku, ya, maka aku yang akan berperang bagi mereka." Dan itu terlihat dari sejarah yang Musa membawa bangsa Israel menang di tangan di atas ya pemerintahan Raja Firaun. Raja Daud berperang bagi Tuhan, menang. Ya, siapa semua pahlawan iman yang menang dalam peperangan itu bukan karena kekuatan mereka, Bapak Ibu. Ada di baliknya power of God, kekuatan Allah. Allah beserta mereka. Mengapa? Karena mereka kudus bagi Allah. Mereka mengkhususkan diri mereka bagi Allah, dan Allah akan bekerja bagi mereka. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, 3 poin ini tak boleh kita lupakan dan lepas dari hidup kita. Tetapi marilah kita memilikinya. Nah, memilikinya dalam hidup ini, bahwa kita harus memiliki firman Tuhan, harus ya memiliki Injil Allah, dan harus memiliki kekudusan Allah. Dan kesimpulan bagi kita adalah sehingga nantinya pada pertempuran itu kita tetap menang, kita tetap berdiri di atas kebenaran, di atas kekudusan Allah, dan kita menjadi berkat bagi orang-orang yang berdosa kita selamatkan, dan bagi orang-orang di luar sana. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih, baik, sekian firman Tuhan, sekiranya menjadi berkat. 14:32. 14:32. Masih selama dikit.